Sudah. Apa dikasih anu lagi, Dek? Pot bunga lagi? Sama untuk. Udah? Let's go terus. Udah. Udah. Sudah. Perlu tripod. Gitu. Laporan ke Aduh, dosenmu siapa ini? Pas kelas kuliah siapa ini? Boleh. Makanya harus ada bukti. Ini kayak biasanya di foto aja di anu di wawancara. Enggak notifikasi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya ini udah kenal dua orang ini saya berjodoh buat Anda ini dengan satu kelompok mata kuliah. Oke, di sekolah ini Mbak Bibi dari yang Mas ya sampai 3. Mbak Bibi Sampai 3 juga. lulus usia S1. Ini besok tahunnya Oh iya. Nah jadi untuk wawancara pada saat ini terkait pembelajaran organisasi, jadi disuruh wawancara itu bergerak terkait aktivitas kita itu ya saya masih seorang dari belajar itu selama pembelajaran mengatakan pembelajaran Oke, pembelajaran berdiferensiasi ya, Dik ya. Ini kan merupakan salah satu karakteristik yang baru di kurikulum Merdeka. Dan itu juga dilatihkan di pendidikan guru tunggal. Sebetulnya tidak hanya berdiferensiasi tapi juga ada pembelajaran sosial emosional. Di mana peserta didik harus mengenali emosinya. Paling tidak itu ketika belajar itu dia sadar bahwa hari ini aku waktunya belajar. Jadi biar untuk memfokuskan juga mengenali emosi kan emosi itu penting deh, jadi nggak harus gembira, jadi anak dikembangkan emosi sedih, emosi bahagia, emosi nangis, emosi kecewa itu juga perlu untuk melatih pendewasaan diri. Kemudian kalau berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu kan berawal dari mengenai karakteristik peserta didik ya. Kemarin kan udah kalian pakai tes diagnostik non kognitif ya. Ada minat, ada profil belajar murid. Profil belajar murid itu ya kayak kemarin gaya belajar itu ya kan, ada gaya belajar visual, audio visual, kinestetik. Kemudian yang ketiga itu kesiapan belajar. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan dari satu minat belajar anak, yang kedua kesiapan belajar anak, yang ketiga adalah profil belajar anak. Profil belajar anak itu dimulai dari bisa juga ngambil gaya belajarnya, bisa juga dari apa kemarin ketika kamu itu motivasi belajar ya, motivasi belajar, kemudian tingkatan IQ intelektual juga itu ya. Nah itu yang mendasari dari pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang sudah saya lakukan di sekolah ini ya Dik ya, pembelajaran berdiferensiasinya itu saya kadang tidak sepenuhnya full Dik. Dalam sepenuhnya full itu kan diferensiasi itu ada 3 ya, diferensiasi konten, proses, dan produk. Jadi tidak semuanya. Cuman kadang kita diferensiasi proses saja. Ketika diferensiasi proses berarti intinya materi pembelajaran yang diberikan itu sama, tetapi didasarkan pada gaya belajar dia. Ya, jadi kalau hal yang paling sederhana aja ya Dek ya, untuk mengakomodasi 3 gaya belajar visual, audio visual, kinestetik itu yang sederhana saja bisa dimulai dari sederhana dan kompleks. Kalau yang sederhana paling tidak guru itu dalam pembelajarannya di depan itu mengakomodasi 3 ini. Paling tidak dia audiovisual, menyalakan video. Ya kan Dek ya? Kemudian yang visual, berarti paling tidak visual itu kan penglihatan ya. Paling tidak powerpointnya yang inti-inti dibuat warna-warni, misalkan rumus itu warna-warni, atau kata kuncinya dibuat berwarna lah Dek.
Kemudian yang kinestetik paling enggak IPA ada prakteknya. Ya, jadi dalam satu pelajaran itu bisa mengakomodasi 3 gaya belajar itu yang paling sederhana. Kemudian kalau yang lebih tinggi lagi, kita boleh mengambil diferensiasi produk. Diferensiasi produk itu paling tidak ketika produk akhir hasil pembelajaran sudah bervariatif. Ya, misalkan materi magnet, ya, dia pengen percobaan Ørsted, dia pengen percobaan Faraday atau apa, itu boleh. Yang pasti nanti dipresentasikan di depan, semua kelompok bisa menyaksikan dan bisa mendengarkan. Ya. Dan juga misalkan kita ngambil diferensiasi proses. Ya, ambil diferensiasi proses. Itu misalkan dalam proses pembelajarannya kita membuat LKPD 3D sesuai dengan gaya belajar dia. Ya, mungkin sumber belajarnya juga 3. Oh, yang visual dikasih sumber belajar visual, LKPD-nya yang mengarah ke visual. Yang auditory ya sama, kasih sumber belajar yang auditory, kemudian LKPD-nya ya LKPD auditory. Kemudian yang gaya belajar kinestetik ya sama. Bagaimana ada aktivitas yang menunjukkan konsep utama itu dibuat dalam gaya belajar kinestetik. Itu kan yang lebih agak kompleksnya, itu mungkin perlu persiapan, tidak hanya LKPD sumber belajar banyak sekali. Iya, mungkin itu dulu. Ada lagi pertanyaan? Ini Bu, kan tadi diferensiasi produk kan formatnya banyak ya. Apa tidak kalau begitu sendiri penilaiannya itu gimana? Produk yang berbeda itu apa namanya? Apa yang memberikan sama atau? Iya. Jadi meskipun apa ya Dek ya, kayak tadi kita beda gaya belajarnya tadi dengan LKPD yang berbeda. Itu tentunya intinya sama Dek, inti materinya sama, cuman dikemas dalam LKPD yang berbeda sesuai dengan gaya belajar. Kemudian kalau rubrik penilaiannya, kriterianya harus juga sama nih Dek. Iya, kriteria rubriknya dibuat sama. Misalkan, kesiapan alat bahan kan ya sama tadi. Yang kedua, kemudian proyeknya itu berhasil nggak? Nah, kemudian mempresentasikan dalam hal komunikasi. Kemudian ketepatan waktu dalam mengerjakan proyek. Kalau enggak, rubrik itu kan bisa digunakan bersama di sini. Iya, yang umum aja ya. Terus kalau Ambil. Enggak juga di pengalaman ya. Kayak kemarin saya ngajar bioteknologi. Itu berasal dari minat belajar sebetulnya. Oke, awalnya kita misalkan memberikan materi dulu video yang misalnya nggak bisa dikerjakan di kelas. Kayak di teknologi itu kan ada bagaimana cara pembuatan vaksin ya, berdasarkan COVID kemarin. Mungkin itu disetelkan di depan video, tapi bioteknologi itu ada hal yang sederhana loh yang di sekitar kita. Contohnya pembuatan yakult, pembuatan tempe, pembuatan asinan, pembuatan tape itu. Nah mungkin itu berdasarkan padanan aja diberikan plastik note ya. Siapa yang suka tempe? Nah seperti itu. Siapa yang suka yakult, asinan buah, tape dan sebagainya. Nanti ia kan akan milih, kemudian nanti dipisah-pisahkan. Oh ini suka tempe, ini suka ini suka ini. Nah itu numerasinya juga ada. Oke silahkan nanti kamu beli bahan. Ya kamu cari di internet. Nek membuat tempe itu bahannya apa? Takarannya. Kemudian kamu beli bahannya di mana? Kita ke Mas Nadia dulu ya. Siap. Ya. Oke. Ya Bu. Ya. Nah itu kan juga numerasinya dapat tadi. Kalau nanti tapi singkong ya berapa kilogram, berapa harganya dan sebagainya. Nanti produknya sendiri-sendiri. Nah, kemudian nanti kalau berbasis proyek, setelah perencanaan alat bahan dan sebagainya, cara pembuatannya, dia presentasi dulu deh. Nah, nanti saya akan membuat
KP, bahannya misalkan ketan setengah kilo. Nah, kemudian dibantu dengan ini bahannya gula gini-gini sampai daun dan sebagainya ya. Nah, nanti setelah dipresentasikan ada cara pembuatannya seperti ini. Nah, nanti kan produknya dikerjakan di rumah. Ya toh? Atau kemarin sebetulnya produknya dari sini tinggal bungkusin. Kayak Yakult gitu tinggal ini, kemasan. Nanti disimpan di sekolah. Kan ketika dia presentasi udah tahu teman-temannya paling tidak tadi. Kemudian ketika membuat asinan buah di sini rame-rame ya seneng itu. Dicicip-cicipi mah diambili loh. Dan nanti kan jadi buah atau dicipuk iki ya seperti itu. Kayak gitu. Jadi sebetulnya juga disesuaikan dengan materi pembelajarannya juga. Ya kan? Kayak kemarin kamu kena materi apa kemarin? Tata surya ya? Gerak gaya ya. Sebetulnya sudah disesuaikan dengan materi. Materi itu enak nggak juga seperti ini. Tapi paling tidak kalau diferensiasi produk bisa semuanya. Ya, iya. Kalau untuk pembagian kelompoknya ketika itu gimana Bu? Kalau misalkan di tempe itu lebih banyak, terus misalkan yang KP cuma 3 orang, itu nanti akhirnya pengelompokannya yang dibentuk itu seperti apa? Pengelompokannya ya kalau nanti misalkan ya dek kan cah 32 ya. Oh sing Yakult gur cah 3 ya sudah cah 3 itu. Terus ada nanti tempe ketan orang 9 ya sudah nanti dibuat kelompok di 4, 5. Lebih fleksibel aja. Berarti jumlah satu kelompoknya itu misalkan nggak sama itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan kalau kelompok itu enaknya memang jumlahnya sidik dek ben efektif dan kerja sama. Iya. Tapi kan 9 dibagi 2 tadi. Dan sangat Fleksibel aja. Jadi untuk pembelajaran berikutnya kan kompleks. Kompleks. Tantangannya Kalau tantangan pembelajaran diferensiasi pertama ya dek, tentunya kita mudah memahami materi dulu. Nah, paham konsepnya. Terus ingin membedakannya itu kita membuat lembar kerja peserta didiknya itu loh, itu seperti apa? Itu kan sebuah tantangan itu dek. Nah, kemudian mencari model pembelajarannya nanti seperti apa. Nah, itu sebuah tantangan ya bagi saya. Oh, udah tahu minatnya anak, oh kesiapan belajar anaknya sudah tahu, gaya belajar anaknya sudah tahu. Nah, tantangannya sekarang bagaimana bisa membuat modul ajar, lembar kerja peserta didik yang sesuai dengan minat dia, yang sesuai dengan profil gaya belajar anak. Itu kan sebuah tantangan menurut saya. Tapi kalau sudah jadi itu, tinggal pelaksanaan di kelas sudah enak. Kita fleksibel aja. Tapi enaknya memang sekarang berbasis proyek. Dan itu sudah apa itu ya, kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi sudah membuat anak paling enggak ada kerjasama kolaborasinya, ada anak berpikir kritisnya. Kolaborasinya kelihatan banget kalau pembelajaran berbasis proyek itu. Apalagi kalau produknya beraneka macam kayak kemarin ya, ada video, ada poster dan sebagainya. Itu kan ternyata tidak hanya ke materi IPA-nya saja. Nah, ternyata oh iya ada peningkatan IT-nya juga dapat. Kalau selama Bu Endang melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu, asesmen yang dilakukan jenengan itu dari pengetahuan, afektif, sama psikomotor itu tiga-tiganya jalan atau hanya salah satu? Kan gini ya dek ya, sekarang berbicara dengan asesmen. Kalau pembelajaran berbasis project itu mesti penilaiannya adalah formatif kalau saya, bukan sumatif. Kalau sumatif itu kan di akhir kayak dulu kan ulangan harian kayak gitu ya, di akhir bab, atau sekarang di akhir tujuan pembelajaran ya. Tapi biasanya kalau saya banyaknya formatif, jadi untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa terpenuhi, dipahami atau belum, yang mana yang bisa dipahami, mana yang belum. Kemudian kalau berkaitan dengan keterampilan, otomatis kalau pembelajaran berbasis proyek itu otomatis nanti keterampilannya dapat semua.
sikapnya juga dapat semua. Kayak misalkan profil belajar murid ya Dek ya. Oh ini kita mau praktek tentang apa ya, kayak apa Dek? Ya kayak lah bioteknologi gini aja ya Dek ya, yang sederhana gini ya. Oke, berarti di situ ada kerjasamanya kan dimensi gotong royong. Ya lah. Kemudian ada apa lagi misalkan di situ tadi misalkan jujur itu bukan kan profil pelajar Pancasila lagi ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, berpikir kritis, mandiri, ada kemandirian ya, disesuaikan aja. Ya kreatifnya juga bisa, otomatis deh. Oh ya ketika presentasi di depan, oh udah kelihatan nih bocah iki nilainya sekian, kan udah hafal lah. Jadi langsung dapet semua deh, tidak kok diri-diri. Ya kan sekali kerja langsung dapet. Apalagi nek ngajar SD jumlahnya sih tidak nak banget. Apa mulai sisi-sisi. Kemarin saya 39 SMP 3? Iya, waktu itu pernah ngajar SD. Satu kelas 39. Nah, ya kamu banget kan. Masya Allah. Kalau udah balik kantor langsung aduh nggak bisa gerak lagi. Itu aja kamu masih muda loh, Dek. Apalagi terus bisa diolah dalam satu kalimat paling enggak. Lengkap sekali memang. Berarti Bu Endang sebelumnya melakukan asesmen diagnostiknya itu di awal sekali. Iya, diagnostik itu kalau saya gini Dek, sekarang kan ada BK ya, bimbingan konseling itu setiap awal tahun dia pasti mengadakan tes diagnostik, baik kognitif maupun bahkan motivasinya, kemudian gaya belajar ada semua, IQ juga ada. Kalau saya di kelas kan tinggal minat anak, iya kesiapan anak, itu aja. Tapi kalau kesiapan belajar anak itu aja. Tapi kalau poin-poin itu tadi sebetulnya walaupun kita nggak melakukan, tapi BK di awal tahun itu sudah melakukan itu. Adanya datanya. Ya tantangannya ya cuman itu tadi membuat modul LKPD yang bisa mengakomodasi pembelajaran berdiferensiasi. Itu sebuah tantangan deh. Kalau waktu bisa ini nggak rampung ini ya karena project ya bisa sampai iya paling nggak kayak misalkan lagi ya Dek ya, oh setelah anak minat membuat Yakult, oke pakai kesulitan belajar pakai handphone, gimana cara membuat Yakult ya kan, oh iya bahannya ini dibuat langsung dibuat di poster ya kan, nanti dipresentasikan belajar kan selesai. Produk besok menyiapkan alat bahan di rumah ya toh, besok tinggal praktek di sekolah kita udah selesai. Berarti pertemuan pertama presentasi rancangan, terus nanti pulang membuat, pertemuan kedua udah selesai ya. Jadi sekarang gak ada yang dibuat project aja, kecuali kelistrikan misalkan ya, ya itu mungkin pembelajaran berdiferensiasinya ya sederhana aja tadi, contohnya guru memberikan stimulan berupa video. Nah, anak-anak kan butuh praktek ya. Oh kalau sumber tegangan sekian harus membutuhkan arus sekian, itu kan mungkin untuk proses nggak bisa ya harus sama. Tapi paling orang jenengan jadi guru di situ udah mengakomodasi ketiga gaya belajar itu, dengan video tentang listrik macam-macam caranya ya kan, tentang pemanfaatan kehidupan sehari-hari, kemudian tentang cara bagaimana menghemat. Nah kemudian kalau yang dipraktekkan semuanya kan praktek prosesnya sama, produknya bisa dibuat dari laporannya, bisa dilakukan tayang untuk dipresentasikan, iso video praktek-prakteknya tadi, iso poster. Nah, itu sudah diferensiasi produk. Nah, tapi ya proses itu nggak harus kita lakukan dulu, langsung aja itu kita ada video terus itu nek proses itu kan proses
pembelajarannya proses pembelajarannya dari hal yang sederhana tadi. Sebuah guru harus mengakomodasi ketiga gaya belajar itu. Jadi dengan menayangkan video, kemudian anak-anak praktek, kemudian anak-anak produknya nanti hasilnya berbeda, bisa dalam video, poster, vlog prakteknya tadi, bisa dalam bentuk laporan seperti biasa yang dilakukan kita waktu kuliah itu kan bisa kan. Nah, tapi kalau diferensiasi yang kompleks lagi, misalkan proses ya Dek, kamu harus menyiapkan dalam kelompok-kelompok dengan perbedaan intelektual itu kamu harus mempersiapkan, misalnya perbedaan tidak hanya gaya belajar ya, intelektual aja lah Dek. Kamu membuat sing akhirnya tinggi dikei materi iki. Yang lebih susah. Ora materi ini sebetulnya sama Dek. Sama, cuma sesuai dengan ini levelnya, level garape LKPD ini loh Dek. Oh, ini misalkan guru sampai menjodohkan. Oh, nah ini kok analisis. Itu kalau perbedaan berdasarkan pada kognitifnya. Tapi kalau berdasarkan gaya belajarnya ya tadi, jenengan sudah menyiapkan materi pembelajaran, video, e-book, terus izine apa? Oh, dikei materi ini sadine padha. Cuman jenengan gawe video, e-book izine apa? Nah, terus kok prakteke LKPD kinestetik piye? LKPD audiovisual piye? Visual piye? Kayak gitu. Kalau indikator keberhasilan dari Bu Endang dikatakan pembelajaran yang saya bawa diferensiasi ini berhasil kalau yang pertama berarti dikatakan berhasil ya Dek, itu anak-anak menikmati ketika belajar dulu, nyaman gitu ya, enjoy, nyaman dulu. Kemudian anak-anak memahami sampai tujuan goalnya tercapai. Anak-anak bisa memahami, dia bisa melaksanakan dengan baik, dia senang. Berarti kalau misal seperti hasil belajar yang meningkat kayak gitu sebenarnya itu signifikan dong kalau ketika tidak menggunakan pembelajaran diferensiasi dan menggunakan kalau berkaitan dengan sumatif ya Dek, kalau berkaitan sumatif itu nanti itu kan sudah kompleks Dek. Dalam arti apa? Sudah dilayang soal, ya sudah dibahas, itu baru ulangan. Tapi paling tidak dalam proses dia mengenali, memberikan pengalaman anak itu ada Dek. Nah, sekarang kan pengen bijinya apa ya wes menang wae sinau gitu gampang, tapi saya sih pentingnya pengalaman itu loh, bagaimana dia jadi bermaknanya itu loh. Jadi berpikir-pikirnya, jadi kolaborasinya, dari teman cerita aja kan kayak begini nanti kita jadi tahu kita juga belajar. Kalau pengen itu nggak terlalu penting kan pengalaman. pemahaman bermaknanya dan anak-anak senang sih karena membuat iya beda lah zaman saya dulu sekolah sampai sekarang. Juga sesuai dengan perkembangan zaman, anak-anaknya juga kemajuan IT yang membuat kita juga harus berubah, anak-anaknya juga beda. Kayak zaman dulu anak-anak polisi yang penting dengerin itu kenapa bisa tapi nek sumatif kan iso dari habis konsepnya dipahami, DWN pemahaman bermakna, udah membahas soal-soal enggak. Tapi saiki enak deh, orang kok cuma nyusu apa itu materi uang ya. Tapi sekarang kan cuma esensial toh. Topik iki intinya apa wis dibuku lho baca, ora usah belum kok jangan istilah. Terus cara Bu Endang buat memberi pengertian ke peserta didik yang kan nggak semuanya ada yang setuju gitu ya, ada yang kok bikinnya kelompok kok kayak gini, itu bagaimana Bu dengan memberi pengertiannya secara sosial emosional? Kalau kayak gitu gini deh, yuk pengalaman lah ya Dik ya. Kalau di kelas kadang anak itu kan pengennya kelompoknya sak bolone kan. Bahkan anak-anak yang merasa DWE ada sesuatu tanda koma dijauhi dan sebagainya toh. Nah, bagaimana saiki numbuhkan kabeh bareng. Nah, tentunya dikasih pengertian. Tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali.
Nah mungkin pas pengelompokan kita yang menentukan. Pas kita membuat kelompok sesuai minat dan kan otomatis nanti kalau kita oh ya pakai sticky note, oke, iki berarti iki sama ini, iki sama ini, sama ini. Dan juga membuat kesepakatan kelas dulu. Oh iya, kesepakatan belajar. Oh iya, kalian tidak boleh, maksudnya pilih kayak gitu. Ya ada kesepakatan kok, kesepakatan mapel sendiri-sendiri lah. Kalau guru SD kan mungkin kesepakatan kelas ya, karena gurunya satu. Tapi kalau guru mapel boleh buat kesepakatan kelas. Ada sih dek yang marah-marah, bener nggak enak ini ya wes, nggak boleh gini ya wajar. Tapi kata kuncinya buat kelompok itu yang pertama harus pengertian ya. Kemudian kalau kelompokkannya itu kan harus nitrogen toh dek. Kecuali memang pengennya oh sesuai dengan tingkat intelektualnya tadi berarti mengelompokkan. Di variatif aja deh, enggak mungkin itu aja ya. Pengalaman yang telah dinikmati dapat mencari bos. Iya, akan mempelajari berdiri. Oke, siap harus no. Kan itu nanti Bu ini kan dari videonya harus anu. Jadi sekalian buat video itu yang bagus sekalian. Ayo rame do gaweni. Ya, oke, foto enggak? Yuk. Dek, fotokan Bu Endang deh. Gini nggak dek? Dek, fotokan saya. Minta tolong dari sini ya. Berarti Mas Fajar kelompoknya sendiri. Tidak tahu kemana. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi. Iya dek, kayak nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, wes. Aku ngajar dek juga. Iya. Karena iya sama-sama. Karena kadang ada dek tak tinggal ini. Sukses ya. Sampai ketemu lagi. Iya. Iya, depan. Akhir Maret. Iya. Ya lama dek. Banyak yang 5. Iya. Awal Maret tidak bisa. Awal Maret 11 sampai 11. Jadi kan aku